Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah sekian episode kita bergabung dan kembali saya Natifana menyapa semua yang bergabung malam hari ini. Ini kebetulan kita take-nya malam dirintik hujan ya. Cuaca Kota Malang memang cukup dingin banget. Kembali lagi saya Natifana menyapa dalam WFC, waktunya F-Voice Curhat. Tentunya bersama dengan F-Voice Singing Course by Farouk Wiga. Dan kali ini kembali keluarga besar F-Voice yang bergabung dengan kita. Tepuk tangan dulu dong untuk salah satu talenta kita yaitu Clarissa Maudy. Wes, hai Kla. Cantik banget loh hari ini, beda banget. Ini duta gedruk kalau katanya Kak Faru sebutannya. Beda banget, tapi nggak apa-apa. Yang pasti memang Clarissa adalah salah satu keluarga besar F-Voice atau murid F-Voice yang bergabung cukup lama. Tahunan dari mulai pertengahan 2023 ya, kurang lebih ya. Dan selalu di bawah arahan Kak Farouk. Pernah ganti coach nggak? Nggak pernah dong. Dari awal sampai saat ini? Iya, dari awal itu udah Kak Farouk forever. Wow, Kak Farouk forever loh. Kira-kira ngerasa nggak ada perubahan dari awal bergabung di pertengahan 2023 dengan saat ini di 2026? Kira-kira ada perubahan nggak untuk coach, untuk vokalnya atau untuk pemahaman atau gimana nih? Ada dong pastinya. Mulai kayak dari vibra, terus dari nada-nada yang awalnya keluar-keluar fals-fals, sekarang udah mantep loh ya. Saya percaya kenapa? Karena Clarissa ini adalah salah satu murid F-Voice yang sudah memiliki single. Nah, singlenya adalah Impian Terbesar. Wes. Yang belum lihat, ayo jangan lupa dilihat ya. Jangan follow cuman IG-nya F-Voice aja, tapi juga IG-nya Kla di situ. Sing with Kla, betul ya? Betul. Nah, di situ nanti bisa ngelihat nih lagu singlenya dari Kla yaitu Impian Terbesar. Nah, Clarissa, satu single Impian Terbesar. Ngerasa bahwa itu lagumu banget nggak sih? Iya dong pastinya. Prosesnya boleh diceritain nggak? Dari mulai pemilihan atau mungkin Clarissa yang ngajuin atau gimana sebenarnya untuk lagunya sendiri, singlenya? Untuk lagunya itu kan awalnya aku tuh bilang kalau misalnya aku cocok di kayak pop gitu. Terus dibuatin sama produsernya, ternyata benar-benar cocok sama aku banget gitu. Rasa banget. Video klipnya dia sendiri loh modelnya, teman-temannya dia loh. Enak banget ya. Ini karena teman-teman di ini ya di lingkungan sekolah kalau nggak salah ya. Oke, karena memang ceritanya kalau Kak Ana dengerin memang tentang sebuah perjuangan untuk meraih sebuah impian. Iya, betul. Impian terbesar Clarissa sendiri seperti apa? Aku pengennya jadi penyanyi dong. Benar-benar fokus di penyanyi ya? Iya. Oke. Berarti dari kecil nih salah satu peserta yang kita membersamai, saya pribadi membersamai untuk prosesnya itu adalah Clarissa. Jadi dulu waktu Clarissa kalau ikut lomba gitu tiap bulan kita ketemu ya sampai jadi kayak keluarga sama mama papa. Nah, dari mulai lagu Impian Terbesar yang merupakan single, pernah nggak sih ngerasa ada kesulitan-kesulitan waktu take vokalnya atau take recordingnya waktu itu? Pernah dong pasti. Recordingnya di mana nih ngomong-ngomong bentar? Di Malang? Surabaya. Oh di Surabaya. Iya. Berarti PP Malang Surabaya gitu? Iya. Itu di saat liburan atau jam kebetulan saat sekolah? Waktu itu saat liburan Natal. Oh tahun lalu Iya. berarti. Oke, berarti wah cukup baru juga ya lagunya. Waktu ngafalin liriknya itu kan saya sampai heran loh sebenarnya kalau sama teman-teman yang boleh dikatakan mereka menyanyikan lagunya sendiri karena itu kan benar-benar nggak ada patokan ya, kecuali kalau misalnya oke, kita mau nyanyi lagunya penyanyi siapa gitu kan, kita ada patokannya nih, Kla tinggal nyonton. Nah ini kan benar-benar harus Kla yang nyanyi dengan nada baru, dengan lirik yang orang lain belum denger. Kesulitannya kayak gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau kesulitan, kalau di aku sendiri nggak ada karena aku suka sama lagunya, terus kayak nyanyinya benar-benar dari hati banget gitu. Waduh, curhatan. Berarti bukan cuma F-Voice yang mau curhat, dia juga curhat kayaknya di situ. Di situ kan curhatnya mencapai impian terbesar memang ada capeknya, ada ininya gitu. Pernah nggak sih ngerasa bahwa di situ ya di lagu itu tuh benar-benar bisa membuat orang menjadi lebih semangat lagi, khususnya Kla sendiri? Pernah nggak ngerasa seperti Pernah. Itu? Oke, banyak nggak sih sebenarnya curhat sama Kla juga ngerasa bahwa Kla kayaknya lagumu cocok banget sama aku gitu? Sering. Sering ya? Iya. Oke, berarti itu yang tujuannya ya? Iya dong. Oke, nah selain single sebenarnya Kla ini adalah salah satu murid F-Voice yang tahun lalu di 2025 ya, betul ya? Iya. Itu meraih prestasi bersama dengan rekan-rekan barengan F-Voice lain dalam grup. Nah ini kebetulan ada pialanya di sini, ada medalinya juga, boleh diangkat dulu medalinya.
Wes, golden atau gold medal ya, Iya. gold medalnya. Ini dari event apa, kemudian meraih juara berapa nih? Boleh ceritain? Waktu itu aku sama tim mendapatkan juara 2 vokal grup di Jogja National Singing Festival. Wes, Jogja National Singing Festival. Berarti itu bukan hanya lingkup Malang ya? Berarti berapa kota nih kira-kira? Seingat lah, ada dari mana aja nih persaingannya? Dari mana aja sih bisa? Pasti berapa ya? Banyak berarti? Banyak. Oh itu online ya? Atau enggak? Pas penyisihan online dulu, terus waktu final di Jogja. Oh, berarti audisi atau penyisihannya di online, kemudian ketika masuk grand finalnya langsung diundang ke Jogja. Iya. Rame-rame dong waktu itu. Iya. Wih, anggap aja liburan gitu ya. Iya benar. Sulit gak sih sebenarnya kalau menyanyi dalam grup? Karena setahu anak kan kalau grup ini kan apa ya sebutannya pecah suara ya. Iya. Nah, bagi suaranya suara 1, suara 2, kalau Kana suara hati kayaknya. Jadi benar-benar gak nyanyi jangan gitu. Nah, itu ada kesulitan sendiri nggak dibandingkan dengan bernyanyi sendiri? Kalau kesulitan waktu itu aku ada karena kan awalnya yang solo kan nyanyi pakai nada asli. Nah, ini harus tiba-tiba ke grup yang aku tiba-tiba ada di pecah suara gitu. Suara lain. Itu ada berapa orang dalam grup itu? Waktu itu ada 4. Ada 4 orang dalam satu grup. Oke. Nah, lagunya cuma 1 atau ada berapa lagu yang mau dibawain? Kita waktu itu membawakan 2 lagu. 2 lagu. Oke. Kalau nggak salah satu lagunya lagu wajib ya? Lagu wajib. Terus satunya lagu apa nih? Satunya lagu daerah. Lagu daerah. Nah, lagu daerah tuh bukan lagu daerah Jawa? Bukan. Waktu itu kita dapat lagu Kalimantan, Kak. Bentar, saya mikir. Berarti kan belajar bahasa baru. Iya, bener banget. Prosesnya berapa lama untuk proses masuk ke grand final? Maksudnya untuk mempersiapkan ke grand finalnya? Waktu itu kita 1 bulan kayaknya. 1 bulan toh? Iya. Latihannya seminggu sekali atau berkali-kali? Bentar banget, Kak. Itu seminggu sekalian atau 2 kali cuman. Berarti nggak setiap hari intens setiap untuk hari. Wow, keren banget. Berarti kesulitannya di pecah suara adalah nahan ego nggak sih sebenarnya? Iya. Kamu kepengennya lebih tinggi nggak boleh karena udah kamu suara ini bagiannya segini gitu ya? Iya bener. Oke, egonya kayak gimana tuh rasanya? Benar-benar harus lapang dada nerima ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, kalau kelas sendiri sebenarnya lebih nyaman di mana? Di grup ataukah di solo? Masing-masing kan punya plus minusnya sendiri ya. Kalau aku dua-duanya sebenarnya suka. Cuman untuk saat ini lebih suka di solo. Lebih suka di solo vokal aja? Iya. Oke. Sebenarnya untuk penyanyi favoritmu siapa? Sabrina. Oh, Sabrina. Beda ternyata. Biasanya kan lagu-lagu ini kalau seusia Clarissa kan biasanya mungkin Mahalini atau mungkin yang lagi booming apa ya, Lyodra gitu kan. Ini malah Sabrina. Iya, tapi kekinian banget Sabrina ya? Iya. Setelahnya Lyodra ya? Iya. Dia pemenangnya. Oke. Kenapa kamu suka banget sama Sabrina? Kak, dia itu bener-bener prosesnya itu aku ngeliat sendiri sampai dia di titik ini tuh wah gitu. Wih, pengen nggak kayak dia? Mau banget dong. Amin. Semoga Tuhan nanti ngabulin deh ya. Oke, balik lagi nih kalau misalnya grup tadi dengan tantangannya sendiri tapi memang tetap harus nyaman di vokal. Kalau misalnya ada tawaran lagi untuk yuk bikin grup gitu gimana? Mau dong pasti. Masih tetap ya? Iya. Masih kebuka untuk itu? Iya, pasti. Oke. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa Clarissa nyaman dengan genre pop. Betul ya? Oke. Ada keinginan untuk keluar nggak dari zona nyamannya kelas sendiri? Aku pengen belajar lagu klasik. Lagu klasik? Iya. Kak Faru banget dong. Kan Kak Faru kan ini master klasik kan sebenarnya. Tapi nggak pernah nyoba sama Kak Faru sendiri? Aku pernah sih belajar satu lagu klasik waktu itu. Judulnya Time to Say Goodbye. Sama Kak Faruk juga? Iya. Terus suka gitu. Nggak dilanjutin sama Kak Faruk, dicariin lagi lagu apa? Belum. Gitu? Belum ada kesempatan iya. Ya? Kebanyakan mau ngisi acara sama lomba dia jadi kalau latihannya sama Kak Faruk lebih ke sana ya? Iya. Oke. Mengetahui Evoice itu dari mana sebenarnya? Sehingga memutuskan untuk gabung dengan Evoice. 2023 cukup lama loh itu. Awal-awal banget Evoice terbentuk sebenarnya. Waktu itu tuh disamperin Kak sama Kak Faruk waktu lomba. Ditanyain les di mana, kok suaranya bisa ya enak waktu itu. Padahal sebelumnya enggak sih Kak. Kamu ngerasanya enggak ya?
Terus lama-lama tuh kayak, ih kok banyak ya anak-anak dari F-Voice itu kayak berkembang terus juara-juara terus. Akhirnya putusin buat di F-Voice ini. Oke, langsung ke Kak Faruk sendiri. Iya. Berarti waktu itu masih di studio lama? Atau Masih sempat ke privat? rumah-rumah itu. Oh, berarti malah belum ada di studio lama yang Belum. di... Oke, berarti udah ngerasain ya. Berarti ini salah satu generasi awalnya F-Voice berarti ini. Clarissa ini adalah murid di generasi awalnya F-Voice. Tapi memang benar-benar fokus hanya di F-Voice waktu latihannya. Iya. Benar-benar besutannya Kak Faruk berarti dirimu ya. F-Voice forever ini mah. Nih karena curhat nih, pengen nanyain sama Clarissa sebenarnya ya. Selama Kak Faruk menjadi coachnya Clarissa, ada sesuatu yang bikin nggak nyaman nggak? Enggak sih, Enggak. Kak Faruk itu menyenangkan. Oh, bukannya orangnya random katanya? Iya. Kita ngegosipin dia online loh. Katanya random orangnya. Random banget, Kak. Serandom apa? Pernah ngalamin kerandoman apa dari Kak Faruk? Apa ya, kadang nyanyi itu kayak disuruh jongkok lah. Hah? Terus habis itu? Banyak sih, Kak. Ya bercandanya emang kayak gitu Iya. ya. Tapi emang nggak ngebosenin kan? Enggak sama sekali. Oke. Dan satu spill saya untuk semua yang ada di rumah dan gabung dengan kita, Clarissa ini adalah salah satu murid pertama di public speaking class bareng sama saya dan punya satu perubahan yang cukup signifikan buat saya pribadi. Jadi kenapa mutusin masuk kelasnya Kak Ana? Pengen bisa kayak Kak Ana. Enggak lupa dah. Kok bisa kayak Kak Ana, ini bahaya banget nih. Ini emang salah satu murid dan kebetulan juga waktu di apa namanya launching album single perdananya ini dia latihan banget untuk announce memang karena memang selalu Kak Ana bilang sama Clarissa juga sama mama papa kenapa komunikasinya sama orang tua juga karena yang support Clarissa adalah orang tua betul ya bahwa nanti nextnya Clarissa seperti Sabrina bukan hanya ikut kompetisi ya amin dan yang pasti juga nantinya akan jadi performer ya kan sejauh ini lagu yang sulit banget dibawain sama Clarissa itu apa? Sejauh ini yang merupakan tantangan banget. Ya? Aku susah itu bawain lagu karena aku sanggup. Lagunya Agnesmo? Iya. Loh, bukannya itu kemarin yang malah bikin kamu raih prestasi di mana tuh kalau nggak salah bentar? Kalam Kudus. Nah, di Kalam Kudus. Bener ya waktu itu ya? Bener. Nah. Itu kan lagunya kamu bisa taklukkan loh sebenarnya. Iya makanya itu kan awalnya aku les di sini kan belajar lagu itu. Itu benar-benar nggak bisa sama sekali Kak yang namanya whistle masuk di nada-nadanya semua nggak bisa. Jangan pakai istilah gitu, saya bingung whistle apanya. Saya tahunya apa ya twistle. Oke, berarti ada teknik-teknik khusus memang untuk di lagu itu. Dan akhirnya kamu bisa menaklukkan lagu kebanggaannya kayak gimana tuh, Spill? Wah itu pernah Kak sampai kayak mau nangis gitu bisa emang bawain Kak Faruk lagu sampai bikin Kak Faruk emang bikin kamu nangis gitu bisa? Bisa. Aku belum pernah bikin nangis Kak loh. Itu yang bikin nangis kenapa memang untuk naklukin lagu itu? Bisa ngebawain lagu itu bener-bener wah berhasil gitu di Kalam Kudus itu waktu itu. Bener, oke. Berarti satu kebanggaan. Itu waktu itu juara berapa nih? Juara 1. Juara 1. Berarti memang, tapi memang Kak, setahu Kak Ana kan prosesnya lama ya. Dari dulu sempet yang harapan-harapan gitu juaranya. Kemudian kalau barengan sama Kak Ana dan juga sama Mama Kinan waktu itu. Dan beberapa event lain memang kita ketemunya memang di singing competition ya. Setiap bulan. Sampai akhirnya dia dengan berbagai macam lagu gitu kan. Ini prosesnya lumayan nih membersamai dan itu satu kebanggaan buat Kak Ana. Thank you banget buat Clarissa sudah memberikan warna tersendiri dan akhirnya masuk ke grup. Jadi nanti kalau misalnya pengen ngajak grup lagi dia nggak kapok kok ya. Oke. Selain lagu klasik ada lagi nggak? Mungkin lagu-lagu horor mungkin. Nggak kepengen bawain lagu-lagu horor? Nggak sih Kak, udah itu aja. Itu aja. Loh kan jadi katanya duta gedruk loh. Iya, titisannya Ica Celo. Ica Celo masih disebut lagi sama dia. Oke, yang pasti juga kita bahagia banget F-Voice menjadi salah satu keluarga besar dan salah satunya ada Clarissa yang memberikan warna tersendiri dengan karakternya Clarissa, dengan semua prestasi dan juga tantangannya Clarissa. Harapan Clarissa sendiri untuk kedepannya bersama dengan F-Voice seperti apa nih? Makin maju, makin sukses lah pokoknya. Kalau harapannya Clarissa ke Kak Faruk? Kenapa? Kak, makin oke.
kerandomannya. Iya. Kak Faruk, kerandomanmu harus dipertahankan ternyata ya. Dan thank you banget buat Clarissa, karena memang salah satu talenta kita yang membuat kita semakin berwarna. Kak Faruk punya satu quotes atau mungkin satu ungkapan bahwa kalau muridnya menjadi lebih baik dibandingkan gurunya itu adalah satu kebanggaan banget buat kita guru. Begitu juga saya. Kalau misalnya nanti Clarissa yang katanya pengen seperti Kak Ana, nantinya dia akan menjadi seorang MC atau menjadi seorang announcer atau apapun yang nanti bisa berbicara di depan umum lebih baik, itu adalah satu kebanggaan buat Kak Ana. Karena apa? Sebuah langkah awalnya sudah dimulai dengan Kak Ana. Entah nantinya lanjutannya mau sama Kak Ana lagi atau enggak, yang pasti titik awalnya sudah sama Kak Ana itu adalah satu kebanggaan. Thank you Clarissa, sukses selalu untuk Clarissa. Tepuk tangan dulu dong buat Clarissa, keren banget. Dan yang pastinya sekali lagi, keluarga besar F-Voice mengucapkan terima kasih buat semua yang selalu support kita, seperti mama papanya Kla yang selalu support Karl juga. Dan juga terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di WFC, waktunya F-Voice Curhat, dengan semua keluarga besar. Karena kita masih punya talenta-talenta F-Voice lainnya, masih punya banyak murid-murid yang berproses bersama dengan F-Voice. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di next episode bersama dengan WFC, tentunya masih bersama dengan saya, Ana Tifana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.